Shalom saudara, kembali lagi dengan program Intim dengan Allah. Mari kita naikkan satu pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Judul dari renungan kita hari ini adalah Gaya Hidup yang Harus Dijalani. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ulangan 5 sampai ke 7. Saya harap Bapak Ibu sudah membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, kitab Ulangan adalah kitab kelima dari pengajaran-pengajaran Musa. Pentateuch itu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di sini Musa kembali mengingatkan akan pengajarannya di akhir hidupnya sebelum umat Israel masuk tanah perjanjian. Kitab Ulangan diyakini sebagai kitab yang ditemukan berupa gulungan Taurat ketika Raja Yosia melakukan pembaruan penting di Israel pada tahun sekitar 621 sebelum Masehi. Terdapat di dalam 2 Raja-Raja 22 sampai 23. Ketika Raja Yosia selesai membaca gulungan Taurat ini, ia merobek pakaiannya karena sedih dan menyadari bahwa bangsanya sudah tidak mematuhi hukum Tuhan. Berdasarkan gulungan Taurat ini, akhirnya Raja Yosia melakukan berbagai pembaruan yang meliputi penghancuran dan pembakaran mezbah-mezbah dan pemujaan dan tempat-tempat untuk memuja ilah-ilah selain Tuhan Allah Israel. Dalam Ulangan pasal 5 sampai 11 adalah inti agama Israel. Inilah isi dari 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk dijalankan oleh seluruh bangsa Israel sebagai umat yang dipilih Tuhan sendiri, yakni mengasihi dan menyembah Tuhan Allah saja. Selanjutnya di pasal 12 sampai 26 memaparkan hukum yang lebih rinci yang berfokus kepada bidang-bidang penting seperti bidang ibadah sejati, peran para pemimpin, hukum-hukum sipil, hukum-hukum kekudusan, dan merayakan hari-hari raya yang ditetapkan Allah. Dengan kata lain, apa yang diajarkan dalam kitab Ulangan ini khususnya di pasal 5 sampai 26 adalah seharusnya menjadi gaya hidup umat Tuhan. Bukan saja pada masa Musa, tapi esensinya juga berlaku selamanya. Gaya hidup yang seperti apakah yang dikehendaki Tuhan untuk kita terapkan? Jawabannya yang kita temukan dalam bacaan kita hari ini adalah gaya hidup takut akan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 2 mengatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Banyak orang salah mendefinisikan takut akan Tuhan. Kebanyakan mereka taat karena takut akan hukuman. Sebenarnya takut akan Tuhan itu lahir dari hubungan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan adalah praktek kasih kita kepada Tuhan. Di pasal 6 ayat 6 secara jelas dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita dengan rela melakukan segala perintah-perintahnya.
Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita mengasihi seseorang, maka kita tidak akan menyakiti hatinya. Demikian juga jika kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan mengecewakan atau menyakitinya. Yang kedua, takut akan Tuhan juga berarti kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memandang Tuhan dengan kekaguman dan penghormatan kudus. Menghormati Tuhan sebagai Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 8 sampai 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Menghormati Tuhan adalah memuliakan nama Tuhan. Bahkan melalui hidup kita, orang akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dan memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya, orang akan menghina Tuhan karena melihat kelakuan umatnya yang jahat. Yang ketiga, saudara, takut akan Tuhan memiliki implikasi bahwa orang percaya harus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Orang tua harus membina anak-anaknya untuk membenci dosa dan menaati perintah Allah serta takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10. Yang keempat, takut akan Tuhan berarti hanya menyembah Allah saja dan tidak mengikuti dan menyembah Allah lain, atau menjadikan sesuatu sebagai ilah yang dikasihi melebihi dari Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Yang kelima, takut akan Tuhan berarti menjaga hidup kita dalam kekudusan. Hidup yang tidak dicemarkan oleh nafsu dunia. Bilangan 7 ayat 3 mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipimpin oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6. Takut akan Tuhan membuat kita membenci dosa dan menjauhkan diri dari kejahatan. Amsal 8 ayat 13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Marilah kita hidup dalam gaya hidup yang dikehendaki Tuhan, yakni hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan firman-Mu bagi kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami, supaya kami memiliki gaya hidup yang dikehendaki Tuhan, yaitu gaya hidup takut akan Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidup, bukan sekedar program, bukan sekedar cita-cita atau angan-angan, tapi ini boleh menjadi gaya hidup yang kami aplikasikan setiap hari di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, sebab itu kami perlu tuntunan Tuhan senantiasa. Kami perlu Roh Kudus yang akan menjadikan kami sanggup
yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mulai praktek hidup takut akan